kan oke, yok. Randy Haskell doang. Jadi oke, siapa duluan tadi? Ayo. Aku. Oke, yuk mulai. Sorry interrupt. Oh fuck. Tim school baru tutup. Aku mau join. Jadi aku bisa nengok slide-nya, Cok. Gen, bukannya anggota dulu ya, Gen? Momennya sangat pas. Anggota langsung bukannya ini. Ini judul. Anggota judul dulu proyek. baru judul kan? What the fuck? Don. Iya gak sih? Atau aku kayak biasanya kan ini dulu, tapi apalah ini dulu. Ini kayak aku punya ini nggak usah ditutup. Aku buka PDF-nya. Tim member baru project title. Ini boleh ditutup gak ya? Ini dia punya bar nggak bisa kayak kontol. Orangnya nggak boleh ditutup ya, karena dia kayaknya presentasi seluruhnya ya. Dia ada bar di atas itu, yang dia maksa dia. Fucking laptop. Udah, At this device. Yes. Iya. Connecting. Come on. Aman. Fucking come on laptop. Jesus Ben. Christ. Alhamdulillah. Bro. Gas. Oke. Nah. Yuk. Dalam apa hitung ya? Dalam 3, 2, 1. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Brian Kennedy, Randy Haskell, Ruben Pangeran Pangestu, Evento Chandra, dan juga Gary Happy Dinata. Dan di video ini kita akan mempresentasikan proyek kami, yaitu perancangan aplikasi finance untuk PT Verwindo Karya Pratama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Baik, untuk introduksi, di sini ada pertamanya PT Verwindo Karya Pratama yang berlokasi di Nagoya PRD Center, Blok J nomor 7 Lubuk Baja, di Kota Batam, Indonesia. Telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang general supplier, menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan bisnis. Perusahaan ini memiliki volume transaksi keuangan yang signifikan, termasuk pendapatan atau income, dan pengeluaran atau expense. Namun, selama beberapa waktu terakhir, PT Verwindo Karya Pratama menghadapi sejumlah permasalahan dalam pengelolaan data keuangan. Masalah utama yang dihadapi adalah metode tradisional penggunaan Microsoft Excel sebagai alat utama untuk mencatat, menganalisis, dan membuat laporan keuangan. Selain itu saja, seperti dokumen lainnya, ada surat jalan, ada invoice, itu juga masih direkap dalam Microsoft Excel. Semua dikerjakan dengan secara manual, input one by one, dan juga masih menggunakan tulis tangan. Jadi segala data itu masih secara manual. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah rencana solusi. Solusi yang ingin diajukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT Verwindo Karya Pratama adalah dengan sebuah aplikasi berbasis web untuk membantu dalam pengelolaan data keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, aplikasi tersebut akan dibuat menggunakan framework Dapper dan bahasa pemrograman C#. Dan juga beberapa perangkat lunak lainnya seperti MySQL, Visual Code Studio, ChatGPT, Figma, dan perangkat lunak lainnya yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi tersebut. Dengan ini, kita ingin membuat sebuah aplikasi yang menerapkan beberapa fitur seperti sistem POS atau Point of Sale. Hal tersebut dikarenakan oleh use case yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan solusi. Tujuan dari solusi tersebut adalah untuk membantu PT Verwindo Karya Pratama dalam mengatasi permasalahan pengelolaan data keuangan supaya dapat memaksimalkan laba keuntungan serta efisiensi kerja. Dan juga untuk mengasah kemampuan kita sebagai kelompok mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan atau menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ini adalah susunan tim kami. Yang pertama di posisi Project Manager ada
Jeffrianto Chandra, kemudian developer yaitu Gary Happy Dinata, kemudian UX dan UI designer itu Brian Kennedy, kemudian ada developer juga lagi Randy Haskell, dan juga ada tester yaitu Ruben Pangeran. Kemudian ini adalah rencana jadwal kerja kami, yaitu pada periode pertama yaitu 20 sampai 25 September itu akan melakukan kegiatan analisis kebutuhan di mana penanggung jawabnya adalah seluruh anggota kelompok kami. Kemudian pada periode 26 September sampai 6 Oktober itu ada masa perancangan, ini juga penanggung jawabnya adalah seluruh anggota kelompok kami. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan, dimulai dari periode 7 Oktober sampai dengan 30 November, itu penanggung jawabnya adalah Gary dan Randy. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu pengujian, yaitu di periode 1 sampai 5 Desember, yang akan ditanggungjawabkan oleh Ruben Pangeran Pangestu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ERD dan flow dari sistem kami. Di sini kita bisa melihat ERD-nya. Nah, saya akan membahas ERD-nya sekaligus dengan flow-nya. Yang pertama, kita ada products. Di products kita bisa melihat ada ID, name, average buying, dan average selling. Dan dari flow sistem kami, yang pertama kita harus membuat sebuah produk. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan purchase atau kita bisa bilang penerimaan produk. Nah, di purchase kita bisa lihat ada ID, vendor ID, quotation number, date, grand total, dan remark. Nah, seperti kita lihat di sini ada vendor ID, sehingga kita harus membuat sebuah vendor. Dan vendor itu berisi oleh ID, name, address. Kemungkinan kita akan menambah lain-lainnya seperti contact details yang bercakup nomor telepon ataupun koneksi lainnya. Nah, di purchase itu kita terdapat beberapa purchase lines. Sini kita lihat relasinya itu one to many. Purchase lines itu seperti details dari purchase-nya. Jadi setiap row yang ada di dalam purchase itu disimpan di dalam purchase lines. Sedangkan di dalam purchase itu hanya menyimpankan quotation number, vendor ID, dan remark dari segala hal dari keseluruhan dari quotation itu. Dan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke sales. Sales hanya terikat dengan purchase ID karena dari sistem yang digunakan oleh PT itu, setiap purchase itu pasti akan terikat ke sebuah sales. Dan karena itu, satu sales itu akan terikat oleh satu purchase. Dan detailsnya itu akan sangat mirip dengan purchase lines. Gitu saja. Dan kita bisa bilang sales itu pasti dibuat ke customer, sebuah customer. Dan customer itu terdiri mirip seperti tabel vendor yang berisi ID, name, address, dan kemungkinan selanjutnya kita yang seperti tadi saya bilangkan menambahkan kontak details lainnya. Nah, setelah sales, kita bisa lihat sales itu ada purchase ID, PO number, customer ID, date, dan remark. Mungkin di sini kita tidak bisa melihat sales details-nya karena kemungkinan tertutup di sini sales lines-nya. Jadi seperti purchase dan purchase lines, sales dan sales lines itu berfungsi mirip seperti purchase dan purchase lines, yaitu sales akan mengisi tentang DO number, data customer, date dan remark-nya, sedangkan sales lines itu seperti row-nya dari sales. Jadi details-nya itu per row atau kita bisa bilang per produk gitu. Dan di sales lines-nya itu menyimpan kuantitas produk, harga dari kuantitas produk itu, baru remark dari produk itu. Baru selanjutnya kita ada purchase return lines dan purchase return. Nah, purchase return itu seperti kita mengembalikan mengembalikan sebuah produk yang kita beli. Jadi misalkan kita membeli sebuah produk itu salah atau mungkin ada kecacatan dalam produk itu, kita mengembalikan balik ke vendor. Nah, kita bisa lihat di sini dia terikat seperti purchase, yaitu ID vendor, ID dari purchase return sendiri, quotation number, date, the grand total yang mirip dengan purchase. Hanya saja dia punya sistem itu akan mencatat ini sebagai pengembalian sehingga barangnya itu akan dikembalikan, uang kita akan dikembalikan. Gitu saja. Dan paling terakhir itu kita ada beberapa flow-nya untuk sistem akuntansi, yaitu COA, yaitu Chart of Accounts. Dan kita bisa lihat di sini ada transaction details, dan transaction details ini akan mencatat sendiri jika terjadi sebuah
pembelian ataupun purchase return, dia akan mencatat di sana atau secara otomatis. Dan kita di sini bisa lihat, kita bisa mencatat sebuah asetnya dan depresiasinya. Jadi semua aset kita belum tentu memiliki depresiasi, dan depresiasi itu digunakan untuk mencatat pengurangan harga dari sebuah aset, seperti mobil ataupun barang lainnya seperti komputer ataupun HP bisa jadi, yang intinya adalah sesuatu barang yang memiliki harga depresiasi atau mungkin memiliki penurunan harga selama kita memakainya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan peluang kepada anggota lainnya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Jadi untuk DTL kami, pertama tentu saja kita harus create database, yaitu akuntansi PBD. Setelah itu, kita menggunakan database tersebut untuk create tabel. Tabel di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan di ERD. Dan itu kita juga menggunakan R constraint untuk menambahkan foreign key kepada tabel tersebut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi, sebuah contoh implementasi dari transaction, begin transaction dan commit. Dan seperti yang kita diajarkan oleh dosen kami, begin transaction dan commit itu digunakan jika terjadi sebuah kesalahan di sistem di pertengah jalan, pertengah jalan sebuah proses pemasukan query ataupun insert query. Kita bisa bilang pemasukan data. Dan jika terjadi error ataupun sebuah masalah di pertengahan pemasukan data itu, ya tentu saja kita mau menghapuskan data yang baru saja di-insert. Karena data itu mungkin tidak difinalisasi atau mungkin kurang secara detail. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah transaction, sebuah contoh dalam purchase. Karena purchase itu akan melengketkan diri dengan purchase lines. Di sini saya belum menambahkan hasil lebih, yaitu transaction untuk COA atau chart of accounts, tapi ini sebuah contoh dalam aplikasi kami. Saya tidak menampilkan aplikasi kami secara langsung, karena kita baru siap dalam memberikan model dan data access, tetapi kita belum mengimplementasikan ke dalam view, sehingga kita tidak bisa memberikan contoh dari aplikasinya langsung. Jadi di sini kita bisa lihat, kita pertama itu akan menggunakan akuntansi database dari sistem ini, lalu kita akan membuat transaction. Yang pertama kita akan menginsertkan detail dari datanya itu ke dalam purchase terlebih dahulu. Dan setelah kita mengisi vendor dan mengisi quote, date, dan kita mengisi grand total itu, kita akan memperhitungkan sebelum kita masuk ke dalam database. Ini mungkin agak salah karena seharusnya grand total itu dihitungkan setelah masuknya data, namun sepertinya dalam codingan akan berbeda. Jadi setelah kita sudah memasuki data purchase-nya, kita akan mendeklar variabel purchase ID dengan menggunakan scope identity. Dan scope identity ini sebuah function bawahan dari SQL, itu supaya kita bisa mengambil purchase ID-nya itu setelah ia masuk tanpa kita memotong query-nya. Jadi ini semua akan terjadi dalam suatu query, sehingga itu menjadi lebih ringan untuk sistemnya. Namun mungkin agak rumit dalam membaca query-nya. Tapi kita akan melanjutkan dulu. Jadi, kita bisa lihat dari error handling pertamanya, yaitu if purchase ID is not null, baru dia akan melanjutkan query lainnya untuk mengisi purchase lines. Dan jika purchase ID itu null, atau kita bisa bilang tidak terjadi, insert ini gagal terjadi. Jadi dia akan meng-return sebagai null, atau kita bisa bilang kosong. Dia akan menjalankan rollback. Rollback yaitu yang kita bisa bilang dia tidak menjadikan query apapun yang di atasnya. Ini terjadi kalau misalnya terjadi purchase error, purchase-nya itu tidak diterimakan ID-nya, atau misalnya ID-nya itu ada false-nya gitu. Ya gitu saja sih. Jadi selanjutnya itu kita akan melihat contohnya di dalam begin purchase lines.
Jadi setelah kita menjalankan query purchase, yang pastinya kita akan menjalankan detail-detail dari purchase itu, memasuki purchase line. Dan kita bisa lihat di sini, insert into purchase line, purchase ID, product ID, quantity dengan purchase ID yang pertama ya, dan product ID pertama, dan kuantitas, unit price, dan remark ya. Di sini mungkin ada perubahan tadi dari ERD kami, bisa dinampak kalau kita bisa buka. Di sini kita membuat product name. Di sini mungkin kita nggak nampak. Itu suatu perubahan yang nantinya kita akan mengimplementasikan ke dalam sistem, namun tidak di presentasi ini. Jadi, kita bisa lihat kita sudah memasuki datanya ke dalam, sistemnya. Dan kita bisa menggunakan, function dari SQL yang lagi, yaitu row count, di mana dia akan menghitung row yang masuk. Dan jika dia memasuki row-nya itu lebih dari 0, yaitu artinya pasti detailnya itu masuk. Dan kemungkinan ini ada kekurangannya dikit, nanti kita akan mengimplementasikan lebih lagi dikit. Tetapi sementara ini akan work, yaitu row count-nya itu bisa lebih dari 0. Jadi transaksinya itu benar, dia terjadi. Dan kita akan mengkomitkan transaksi itu. Jadi semua SQL atau semua insertan tadi, itu artinya semua sukses dan kita mau commit. Artinya commit itu memastikan data itu pasti dan akan masuk dalam database itu. Dan kita akan memprintkan transaction successfully committed. Jadi ini artinya transaksinya itu telah disimpan dan sudah dalam database. Oke. Dan selanjutnya itu jika row count ini tidak lebih dari 0, artinya ada sebuah transaksi yang gagal. Ini query-nya tidak jalan. Jadi row count-nya itu pasti 0. Nah, kita akan men-rollback dan memprintkan transaction rollback due to failed insert to purchase lines, yaitu purchase lines ini. Detailnya produknya ada terjadi kesalahan. Nah, sepertinya gitu saja untuk presentasi kami hari ini. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Dan terima kasih telah mendengarkan. Kami sebagai Kelompok 1 mengucapkan selamat malam.